Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta para penonton yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jason Jahja dengan NIM 182222116. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana cara kerja proses sampling sinyal, bagaimana rekonstruksi, terkait rumus matematisnya, dan segala macamnya. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Jadi, sampling itu apa sih? Pada dasarnya, sampling adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel nilai amplitudo pada interval waktu tertentu. Sinyal analog sendiri adalah sinyal yang perlu medium untuk merambat. Contohnya apa? Contoh simpelnya adalah suara. Dan sinyal digital sendiri adalah sinyal yang digunakan oleh perangkat elektronik atau komputer untuk dikirimkan ke komputer lain. Jadi sinyal analog sendiri ini tidak bisa diproses oleh komputer. Makanya kenapa kita perlu sampling. Oke, jadi pada layar dapat dilihat ilustrasi sederhananya di mana sinyal analog itu disampling menjadi sinyal digital. Di sinyal digital bisa dilihat dia itu nggak continue, tapi punya nilai-nilai diskrit. Jadi kayak nilai diskrit itu adalah nilai yang eh, apa ya, tidak nyambung antara di sumbu X yang pertama dengan X yang kedua, tapi dia punya nilai yang secara gambaran besar itu punya gambaran menyerupai sinyal analog. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam terkait sampling, kita juga harus mengetahui untuk sinyal sampling ini bekerja dengan baik atau sesuai yang kita ekspektasikan, kita harus memperhatikan Nyquist frequency. Apa itu? Ini adalah hukum dari Nyquist sendiri, di mana eh, dinyatakan bahwa agar sinyal dapat direkonstruksi dengan benar, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat frekuensi maksimum sinyal yang sebenarnya atau sinyal analog gitu. Jadi frekuensi sampling tuh harus ya amplitudonya ya bukan amplitudo, frekuensinya ya harus 2 kali lipat daripada frekuensi maksimum sinyal analog atau sinyal yang dijadikan eh, uji coba gitu. Bisa dilihat dari ilustrasi di kiri, maksudnya aliasing itu kalau misalnya nih, kita ngambil yang di titik pertama, terus titik kedua, titik ketiga. Ini kan sinyal analognya, oke? Terus kita ngambil titik-titik untuk eh, direkonstruksikan menjadi sinyal digital. Nah, tapi kan di antara kedua titik ini nih misalnya, itu kan nggak ada titik lain ya. Jadi kalau misalnya dikira-kira titik ini dengan titik ini, kalau misalnya frekuensinya atau apa ya, sinyal bayangannya itu mengikuti kedua titik ini, ya ini masih benar gitu loh. Maksudnya masih memenuhi syarat. Tapi secara realnya itu ya nggak sesuai dengan sinyal analog atau sinyal sebenarnya. Makanya itu frekuensinya jadi berubah, makanya dinamakan aliasing gitu. Jadi ya frekuensinya tidak sesuai yang sebenarnya. Contoh nyatanya itu bisa dilihat di gambar yang kanan. Kalau tadi saya pakai contoh suara, di sini kita pakai contoh gambar. Jadi di gambar ini juga ada frekuensi. Nah, tapi karena dia patternnya, pattern dari bajunya itu terlalu kecil, apa untuk harus detail banget menangkap gambarnya, tapi gambarnya tidak memenuhi frekuensi yang dibutuhkan, maka dari itu terjadilah aliasing. Jadi gambarnya itu terdistorsi lah. Kita nggak bisa ngelihat yang sebenarnya. Padahal kan baju sebenarnya patternnya bukan kayak gini gitu. Nah, oke mungkin tuh gambaran singkatnya.
Nah, kita balik lagi ke sampling. Eh, Sesuai yang tadi saya sudah sebutkan, definisinya itu yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel nilai amplitudo pada interval waktu tertentu. Nah, interval waktu tertentu ini itu bisa kita gunakan periode atau juga rumus frekuensi. Nah, oke, mungkin di gambar kiri aku jelasin dulu. Di sini itu ini adalah interval waktu tertentunya yang checklist-checklist ini. Disitulah kita mengambil nilai diskritnya. Karena kita nggak bisa ngambil di setiap di setiap satuan waktu secara mepet-mepet banget. Jadi kita perlu menentukan intervalnya itu seberapa besar. Nah, ditentukan dengan rumus di kanan. XS ini adalah sinyal hasil sampling. Sementara XT atau XNT itu adalah sinyal analog awal. Em, T itu periode sampling dan N itu adalah indeks sampel atau pencacah cuplikan. Kalau misalnya kita lihat di kiri, ini misalnya 0, ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, eh, nah kita lanjut aja. Ada juga dalam sampling ini term atau istilah yang dinamakan konvolusi. Konvolusi ini adalah operasi matematika untuk melihat bagaimana satu sinyal berubah jika dibentuk ulang oleh sinyal lain. Oke, jadi mungkin secara deskripsi kurang menggambarkan atau menjelaskan dengan jelas. Jadi saya akan menggunakan ilustrasi lagi serta rumus di slide berikutnya. Oke, mungkin di sini kita lihat dulu. Di sini ada dua fungsi f dan fungsi g. Fungsi f adalah fungsi sinyal kontinu atau sinyal analog, sinyal yang akan kita pakai untuk uji coba. Sementara fungsi G adalah pulsa delta Dirac. Nah, delta Dirac itu apa? Jadi pada dasarnya delta Dirac adalah suatu persamaan di mana dia tuh ada domain AV dan TS, waktu dan amplitudo. Secara teori, asal mulanya Dirac itu secara sederhana ya, itu dia kalau misalnya X-nya satu, itu AV-nya juga satu. Pokoknya kalau misalnya digambarkan ya, itu dia bakal areanya itu harus selalu satu. Jadi misalnya semakin dia memanjang pada sumbu X, sumbu Y itu semakin memendek, gitu. Jadi pokoknya kalau bisa digambarkan itu dia bakal bentuk kotak atau rectangle yang pada akhirnya totalnya bakal selalu satu. Nah, makanya kenapa di sini itu di setiap titik itu dia ada ada nilai ke atas, nilai maksimal. Di setiap titik itu nilainya maksimal. Kenapa? Karena dia semakin kecil, dia semakin naik. Makanya itu di titik satu, di titik dua, di titik tiga. Nah, itu kan cuma satu titik doang tuh. Nah, itu makanya nilai ke atasnya itu sangat tinggi. Oke, jadi kalau misalnya dua fungsi ini dikalikan, itu menghasilkan nilai diskrit yang di kanan. Oke, jadi pada dasarnya sebenarnya rumus dari frekuensi yang sebelumnya serta rumus konvolusi ini yang menggunakan Dirac itu sama aja. Bisa dilihat di samping. Fungsi delta Dirac ini tuh representasi matematis yang ideal untuk menggambarkan pengambilan sampel dari sinyal kontinu. Pendekatan fungsi ini hanya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat teoritis dari proses sampling. Jadi ya pada dasarnya tujuannya sama, hasilnya sama, cuman pendekatannya ya lebih menjelaskan lah terkait eh, proses sampling ini tuh esensinya gimana, cara kerjanya. Oke, mungkin aku jelasin langsung. Nah, ini secara matematis rumusnya yang di atas. Kalau misalnya tadi dijelaskan secara ilustrasi, di sini secara rumus matematis. Ada F kali G dengan domainnya T atau waktu, itu menggunakan integral dari min infinity ke infinity. Di dalamnya ada F tau
dikali dengan G dalam kurung T kurang tau D tau. Oke. Em, jadi pada dasarnya em, nggak dicantumkan di PPT ini, namun, nah, oh mungkin di atas enggak, tapi ini sebenarnya sama ya, sama gambar yang di kanan. Nah, di gambar ini tuh sama, cuman beda satuannya doang. Tapi pada akhirnya selalu F dalam kurung T0. Maksudnya apa? Mungkin saya jelaskan secara lisan. Jadi, dipastikan T, T dan T0 itu nilainya sama. Kenapa? Karena kita menguji pada waktu tersebut gitu. Karena gimana ya? Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan, delta Dirac itu waktunya itu sangat sempit untuk mendapatkan nilai yang maksimal ke atas. Nah, jadi T-nya itu ya bedanya itu sedikit banget. Waktunya dikit banget, mendekati nol. Makanya delta Dirac nol yang di sini nol itu kalau diintegralin itu jadi satu. Nah, si T ini ya jadi kan sisanya si FT ini. Nah, FT ini pakai T0 karena T sama dengan T0 kan supaya totalin jadi nol. Nah, jadi ya pada akhirnya keluar-keluar jadi FT0. Nah, mungkin itu udah menggambarkan gimana kita menentukan nilai diskrit dari suatu titik pada sinyal analog yang continuous. Itu gimana cara kita mengkonversi dari yang continue, kita ambil satu satu titik di titik tertentu. Oke, maaf. Tadi ada sedikit. Oke, kita aku lanjut. Nah, jadi kalau misalnya kalian mencari di internet, itu mungkin bakal muncul dua, dua persamaan terkait Dirac ini. Yang pertama yang menggunakan integral, yang kedua menggunakan sigma. Nah, bedanya apa sih? Jadi pada dasarnya untuk yang integral itu cuman untuk mengambil satu titik. Kita menentukan di titik waktu keberapa itu nilai amplitudonya itu berapa secara diskret. Nah, sedangkan deret ini ya menjumlahkan semua titik-titik yang udah dijadikan diskret untuk menjadi suatu deret. Nah, pada dasarnya itu. Nah, di sini juga ada transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu apa? Transformasi Fourier ini digunakan untuk mengubah sinyal. Jadi jadi waktu dan juga frekuensi. Lebih jelasnya perbedaannya gimana di slide setelah ini. Cuman sebelumnya aku ingin menjelaskan kita bisa melihat frekuensi yang ada dalam sinyal. Jadi di sini, oke mungkin di sini juga udah kelihatan ya. Yang di bagian kiri ini itu yang warna biru sinyalnya itu adalah domain waktu. Jadi sumbu X-nya itu satuan waktu. Sementara yang merah itu satuannya frekuensi. Jadi di sini bisa dilihat mungkin terlihat abstrak dan sangat banyak di domain waktu, tapi sebenarnya dalam frekuensi itu dia cuma tiga, gitu. Tiga jenis frekuensi aja setelah ditransformasikan. Transformasi di mana rumusnya pakai yang di kanan itu. Oke, terdapat tiga filter, low pass filter, band pass filter, dan high pass filter. Dasarnya, low pass itu cuman membolehkan yang frekuensi rendah. Bisa dilihat yang diperbolehkan itu yang cuman di bagian, di paling kanan, frekuensi paling kecil. Nah, itu kalau misalnya dilihat lagi, dalam satuan eh, yang di ujung yang warna hijau, itu yang diperbolehkan tuh yang frekuensinya rendah.
Band pass itu kita bebas mau nentuin frekuensi mana aja yang diperbolehkan. Yang high pass itu cuma yang frekuensi yang tinggi. Nah, di bawah ini, gambar ini, itu pada dasarnya cuma menjelaskan kalau misalnya ada sinyal satu dan sinyal kedua digabungkan, yang amplitudonya sama-sama tinggi, itu semakin tinggi. Kalau misalnya amplitudo amplitudo sinyal pertama itu rendah dan amplitudo sinyal kedua itu tinggi, saling menghilangkan, jadinya kalau totalnya itu jadi rendah. Oke. Nah, ini bisa dilihat secara lebih jelas domain waktu gimana, domain frekuensi gimana, perbedaan DC dan AC. Jadi DC itu yang sinyalnya konstan gitu. Mau frekuensinya nol, frekuensinya berapa itu pokoknya konstan. AC itu yang naik turun, berubah-berubah sepanjang waktu. Dan ya kita nggak bakal terlalu dalam di situ karena pasti banyak penjelasan lain di slide berikutnya. Nah, ini ada ilustrasi domain waktu dan frekuensi bedanya gimana. Oke, jadi untuk konversi sinyal analog ke digital itu nggak cukup sampai sampling. Nah, proses mengubah sinyal analog itu dia kan bakal diproses komputer, tapi kan cuma bisa sampai sampling karena itu bakal kurang. Ada tahapan apa lagi? Nah, kuantisasi atau quantization. Sebenarnya ada satu lagi yaitu encoding, cuman nggak akan dijelaskan secara lebih dalam pada kali ini. Oke, jadi kuantisasi ini sebenarnya adalah proses pemetaan nilai sinyal analog yang kontinu ke nilai diskrit dalam sistem pemrosesan sinyal digital. Jadi basically sama kayak sampling, bedanya di sini itu dibulatkan. Nah, jadi kalau tadi itu kan cuman apa ya? Dari sinyal analog kita diskritkan, kita ambil nilai exactnya pada titik tertentu, pada waktu tertentu. Nah, tapi itu kan masih ada apa ya? Ada desimalnya gitu. Karena kita ngambil seakurat mungkin. Nah, di sini di kuantisasi kita bulatkan supaya bisa dikonversi menjadi nilai biner yang nilainya itu harus bilangan cacah, nggak mungkin bilangan desimal karena nggak bisa diproses sama komputer. Pada singkatnya itu bisa dilihat di gambar ini. Jadi yang pertama kita ambil contoh yang pertama aja, itu dia itu di 3,4 nih diambilnya. Kita dapetnya 3,4 secara nilai diskrit sinyal analog. Cuman kita turunkan jadi 3 supaya bisa dikonversi jadi bilangan biner yaitu 011 gitu. Karena kalau bilangan biner kan nggak bisa dikonversi dari bilangan desimal yang nggak cacah, nggak apa, nggak 0,12345 gitu. Nah, jadi ya pada dasarnya secara kesimpulan untuk konversi analog ke digital itu tadi. Nah, tapi dari digital juga bisa kembali ke analog menggunakan interpolasi atau namanya rekonstruksi. Oke, jadi ya sebenarnya itu bisa balik-balik dari analog digital itu dengan teknologi sekarang sangat mungkin untuk digunakan untuk diimplementasikan. Nah, jadi pada dasarnya seperti yang tadi udah saya jelaskan, terdapat filter yang berpengaruh besar untuk konsep rekonstruksi ini. Yang paling penting itu ada di low pass filter. Kenapa? Karena dia itu filter yang menghilangkan komponen frekuensi tinggi yang muncul akibat sampling, sehingga sinyal kembali ke bentuk aslinya. Jadi dia ngehilangin noise atau yang biasanya frekuensinya tinggi, supaya sinyal asli atau suara asli itu nggak terganggu. Rumus matematisnya itu menggunakan rumus interpolasi Singh yang bisa dilihat pada bagian sini. Jadi, setiap sampel itu diperluas dengan fungsi Singh, kemudian dijumlahkan untuk membentuk kembali sinyal asli. Oke, bisa next. Nah, kalau tadi aku jelasin secara konsep, sekarang aku jelasin menggunakan teknologi. Teknologi apa yang digunakan untuk mengkonversi analog ke digital, begitu juga sebaliknya. Oke, jadi ada aku ambil 5 aja contohnya. Yang pertama ada Flash ADC di mana dia konverter analog ke digital, keunggulannya itu sangat cepat. Kekurangannya boros daya atau mahal.
Aplikasinya itu bisa di radar atau komunikasi kecepatan tinggi. Sesuai namanya, flash, yaitu cepat. Ada juga SAR, ADC, itu dia efisien, cocok untuk microcontroller, tapi tidak secepat flash ADC. Contohnya microcontroller atau sensor. Jadi dia lebih applicable di mana-mana dibandingkan flash. Sigma Delta ADC atau yang ketiga itu dia resolusi tinggi, cocok untuk audio. Jadi dia apa ya? Dari analog ke digital tuh dia lebih akurat dalam mengambil sinyal nilai-nilai diskret gitu. Lebih akurat banget, tapi kekurangannya lambat dan latensi tinggi. Jadi ada kekurangan dan kelebihan. Aplikasinya itu di mana di audio digital atau alat ukur presisi. Itu yang benar-benar harus presisi banget. Makanya kita pakai Sigma Delta. Nah, untuk dari digital ke analog, konverternya ada resistor. Itu dia mudah dibuat dan cepat, tapi kurang presisi untuk resolusi tinggi. Contohnya yang sederhana, DAC sederhana. Nah, yang terakhir ada R2R, ladder DAC. Presisi tinggi, lebih stabil, kekurangannya tapi lebih kompleks. Contohnya kartu suara atau peralatan audio. Mungkin itu jelasnya aku tampilkan ilustrasi dari setiap converter untuk ya analog digital, digital analog. Ini ada flash, terus yang di kanan ada SAR, ada Sigma Delta, ada weighted resistor, dan juga ada R2R ladder DAC. Oke, mungkin gitu aja secara singkat menjelaskan bagaimana proses sampling bekerja, rumus matematisnya, serta implementasinya pada dunia dunia nyata. Semoga video ini bisa menjelaskan dengan baik dan secara mendalam dalam waktu yang singkat. Terima kasih.